Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Komang Agus Angga Putra Widiarta dengan NIM 20110310006 dari Rombel 20, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Mata Kuliah Agama Hindu, yaitu topik mengenai pembahasan UTS semester 1. Pembahasan UTS semester 1 ini terdiri dari beberapa soal, yang mana terdiri dari 10 soal. Soal yang pertama, berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan Hyang Widi dengan mengikuti ajaran kebenaran. Ajaran kebenaran tersebut yang mana yang pertama yaitu dalam Metasutta. Dalam Metasutta menjelaskan bahwa sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa, melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk, kembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas. Tidak hanya sampai sana, yang kedua yaitu dalam Dhammapada 15:1 juga dijelaskan tentang hal ini yaitu sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci di antara orang-orang yang membenci. Di antara orang-orang yang membenci kita hidup tanpa membenci. Kedua hal tersebut sebenarnya sudah mampu menjadi landasan kita dalam mengembangkan ajaran kasih kepada semua makhluk. Yang mana kita di agama Hindu mengenal dengan ajaran Tatwamasi. Aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Dengan mengimplementasikan ajaran Tatwamasi tersebut dan dikombinasikan atau diaktualisasi dengan ajaran Trikaya Parisuddha, yaitu berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbicara yang baik, secara tidak langsung kita telah mampu mengembangkan ajaran kasih kepada semua makhluk, yang mana secara nyatanya dapat kita terapkan dengan saling menyayangi, kemudian tetap merawat, saling menghargai. Misalnya, kita ambil contoh pada tumbuhan. Jika kita rajin merawat tumbuhan, menyiram tanaman tersebut, kelak tumbuhan itu akan memberikan manfaat kepada kita sendiri. Yang secara tidak langsung ajaran kasih tersebut akan berbalik kepada kita. Inilah yang disebut sebagai tatwamasi. Ajaran kasih ini akan bermanfaat bagi kita sendiri nantinya sebab tanaman atau tumbuhan tersebut akan mampu menjadi sumber makanan kita nantinya. Inilah keuntungan dari ajaran kasih kita. Jika kita mampu menyayangi makhluk lain, maka makhluk lain tersebut secara tidak langsung akan mampu menyayangi kita dengan memberikan manfaat yang semampu dia bisa. Soal nomor 2. Dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Sesungguhnya, dengan melafalkan mantra akan membantu kita untuk membawa diri kita kepada hal yang dinamakan dengan ketenangan pikiran. Yang mana dengan melantunkan mantra, kita mengumpulkan energi yang dapat membantu kita dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup. Sebab lantunan mantra tersebut akan membawa sebuah frekuensi dan juga getaran jiwa bersama dengan cinta, belas kasih, kasih sayang, dan juga cahaya. Maka frekuensi kita akan naik dan menyebarkan pengaruhnya ke kehidupan lain. Cinta akan membersihkan seluruh hambatan, belas kasih pun akan menyembuhkan hati. Kasih sayang akan memberikan energi dan memberikan kita cahaya terang dari dalam diri. Diri kita akan semakin jernih, lalu hubungan kesehatan, keuangan, dan semua aspek kehidupan menjadi lebih baik. Hal inilah yang menyebabkan bahwa dengan melantunkan mantra akan membawa kita kepada ketenangan pikiran dan nantinya akan berpengaruh kepada semua aspek di kehidupan kita yang akan menjadi lebih baik nantinya. Berikutnya, yaitu soal nomor 3. Soal nomor 3, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan mampu menyembunyikan apapun dari Tuhan. Sesungguhnya pernyataan tersebut sejalan dengan yang dinamakan karma pala. Apa yang kita perbuat,
begitu pula hasilnya nanti. Baik kita perbuat, baik hasilnya. Buruk kita perbuat, buruk hasilnya. Itulah yang dinamakan dengan konsep karma pala. Sesungguhnya dalam konsep karma pala ini mungkin kita bisa menyembunyikan dosa-dosa kita atau perbuatan buruk kita dari masyarakat, namun tidak dengan Tuhan. Di dalam kehidupan saya sendiri, tentunya saya memiliki pengalaman yang berkaitan dengan hal tersebut. Misalnya, saya pernah membohongi orang, serta saya pernah mencaci orang, bahkan saya pernah memfitnah orang secara tidak langsung. Di kemudian hari, justru hal yang saya perbuat itu malah balik kepada diri saya sendiri. Saya pula juga dirasa dibohongi, tentunya dicela ataupun dicaci dan bahkan difitnah. Inilah yang menurut saya disebut sebagai senjata makan tuan, yaitu disebut juga sebagai karma pala. Apa yang kita tuai, apa yang kita perbuat, begitu pula apa yang kita hasilkan nantinya. Konsepnya sebenarnya sederhana. Saya membohongi, saya kemudian dibohongi. Saya mencela, sayalah kemudian dicela. Saya mencaci, sayalah dicaci. Begitulah konsep sederhana dari karma pala yang saya alami sendiri, yang secara tidak langsung eh, akibatnya saya rasakan setelah melakukan hal tersebut atau beberapa saat saja, tidak dalam kurun waktu yang lama. Soal yang keempat. Sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki ataupun Anda untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata, serta tenangkan pikiran beberapa detik setelah itu ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahap tersebut. Baik, tahap yang pertama. Sebelum meditasi, kita berkewajiban untuk mencuci muka, tangan, serta kaki atau bahkan badan kita sendiri dengan mandi. Yang dengan mandi tersebut kita dapat membersihkan badan kita dari kotoran sekaligus nantinya akan membuat badan kita menjadi segar. Ketika badan kita sudah bersih dan sudah segar, hal ini tentunya akan berpengaruh nantinya terhadap kenyamanan diri kita sendiri. Tentunya dengan tubuh yang kotor, dengan tubuh yang lelah dan tidak segar atau tidak fit, hal itu akan mempersulit kita berkonsentrasi ataupun memusatkan pikiran. Hal inilah yang akan mengganggu meditasi kita dan sulit untuk melaksanakan sebuah meditasi. Baik, tahap yang kedua yaitu duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Sesungguhnya, dalam melakukan meditasi, kenyamanan merupakan faktor yang turut menentukan keberhasilan dari meditasi tersebut. Baik kenyamanan tempat maupun faktor dari posisi tubuh kita sendiri. Baik itu kita bungkuk ataupun kita tegak. Kemudian mood turut menentukan keberhasilan dari sebuah meditasi. Posisi tubuh yang tepat untuk dasar meditasi adalah duduk tegak, kedua tangan di atas lutut, leher tidak kaku serta dagu sedikit menunduk. Tahapan yang ketiga, pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra. Dengan memejamkan mata secara tidak langsung, hal tersebut akan membantu kita untuk memusatkan pikiran. Mengapa dengan kita memejamkan mata, kita tidak akan mampu melihat hal-hal di sekitar kita. Kita tidak akan mampu melihat orang berjalan, apapun yang ada di sekitar kita. Yang secara tidak langsung, hal tersebut akan membantu kita untuk berkonsentrasi, memfokuskan pikiran kita untuk melakukan meditasi. Yang nantinya setelah semua dirasa tenang, barulah kita dapat memulainya dengan melafalkan mantra-mantra. Soal yang kelima. Jelaskan hubungan antara yoga Surya Namaskara dengan kesehatan badan dan pikiran dan pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asanas tersebut. Gambarkan rangkaian yoga Surya Namaskara yang Anda ketahui dan apa maknanya. Sesungguhnya praktek yoga Surya Namaskara ini memiliki kaitan erat dengan pranayama serta kesehatan badan dan pikiran. Mengapa? Dengan melakukan asana atau pose dan pranayama atau pernafasan dalam latihan yoga selama beberapa waktu dapat membantu menurunkan stres yang nantinya ini berpengaruh terhadap kesehatan pikiran kita. Rutin melakukan yoga juga terbukti dapat menurunkan atau mengendalikan berat badan
dan memperlambat proses akumulasi lemak dalam tubuh. Hal ini tentunya sejalan dengan Surya Namaskara mempengaruhi sebuah kesehatan badan kita sendiri. Pose Surya Namaskara Sun Salutation dan teknik pernapasan kapal bakti pranayama, yang mana yaitu di sini teknik pernapasan pranayama yaitu kapal bakti pranayama, adalah pose yoga yang efektif membantu menurunkan berat badan dengan sendirinya. Karena obesitas adalah salah satu faktor penyebab diabetes. Melakukan yoga juga dapat menjaga berat badan dalam batas normal. Lalu apakah makna dari praktek yoga Surya Namaskara ini? Yoga Surya Namaskara adalah sebuah rangkaian dengan 12 sikap tubuh dalam yoga tersebut, yang mana nantinya adalah sebagai bentuk penghormatan kepada matahari. Berikut merupakan gambar pose yoga Surya Namaskara, yang mana pose yang pertama yaitu Pranamasana atau prayer pose. Tegakkan leher Anda dengan pandangan tetap lurus ke depan. Posisi tulang belakang juga harus tegak dengan kedua tungkai kaki dibuka sedikit hingga sejajar dengan bahu. Kemudian katupkan kedua telapak tangan di depan dada. Iringi dengan tarikan nafas panjang lalu hembuskan lagi pelan-pelan. Berikutnya, yaitu Uttasana. Uttasana ini ketika sambil kita menarik nafas, angkat kedua lengan dan juga bisep Anda tetap dekat dengan telinga. Dorong pinggul ke depan dan lakukan badan ke arah belakang. Fokuskan pikiran pada peregangan seluruh tubuh. Yang ketiga yaitu pada sana. Pada sana yaitu buang nafas secara perlahan. Lalu kencangkan otot perut sambil membungkukkan badan sampai kepala mendekati lutut. Aswa Sancalanasana. Yang mana ketika kita kembali menarik nafas, tekuk lutut kiri hingga posisi 90 derajat dan dorong kaki kanan ke arah belakang sampai lutut kanan menyentuh lantai. Tengadahkan kepala ke arah langit-langit. Yang kelima, yaitu Dandasana. Dandasana ini posisikan badan Anda seperti hendak memulai gerakan push up. Bisa kita lihat pada gambar yaitu seperti gerakan push up. Astanga Namaskara. Yang mana ketika kita sambil membuang nafas, letakkan kedua lutut di lantai lalu turunkan badan sampai dagu dan dada menyentuh lantai. Tarik perut ke bagian dalam sampai Anda merasakan regangan di bagian tersebut. Kemudian Bhujangasana atau sering disebut sebagai Cobra Pose. Gayanya seperti kobra, yaitu ketika kita kembali menarik nafas lalu dorong badan ke arah depan sambil lutut jatuh ke lantai dengan posisi kaki lurus. Tengadahkan kepala sampai tulang belakang melengkung ke atas. Berikutnya yaitu Adho Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana ini ketika sambil menghembuskan nafas, angkat pinggul sampai tubuh membentuk posisi segitiga. Lutut tidak boleh ditekuk sementara posisi kepala dan lengan harus sejajar dengan tulang belakang. Kemudian gerakan berikutnya yaitu Aswa Sancalanasana. Posisi ini sama persis seperti gerakan nomor 4 yang setelah saya jelaskan tadi, tapi kali ini dilakukan untuk sisi tubuh yang berbeda. Tekuk kaki kanan Anda dalam posisi 90 derajat dan kaki kiri ditarik ke belakang sampai lutut menyentuh lantai. Nah, untuk pose ke-10, 11 dan 12 Anda cukup mengulangi gerakan Uttanasana, diikuti pada sana dan terakhir kembali ke posisi Pranamasana. Seperti saat memulai gerakan Surya Namaskara. Perlu pula diingat, sangat penting menjadi sinkronisasi nafas dengan gerakan seperti yang sudah diuraikan. Keterpaduan nafas dengan gerakan inilah yang membedakan yoga dengan olahraga biasa. Pertanyaan yang keenam, ide Sanghyang Widiwasa bersifat Viyapi Wiyapaka atau ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Wiyapi Wiyapaka Nirwikara di sini artinya ada di mana-mana atau Tuhan ada di mana-mana namun tidak terpengaruh oleh yang ada, bahkan ke pori-pori sudut terkecil pun beliau ada. Dalam Widitatwa disebutkan keberadaan Tuhan Wiyapi Wiyapaka ini ibarat halnya bintang, yang mana di siang hari kita tidak dapat melihat bintang. Tidak berarti bintang itu tidak ada atau hanya terlihat ada pada malam saja. Karena penglihatan mata kita terbatas, tidak mampu menembus sinar-sinar matahari itu. Itulah sebabnya kita tidak bisa melihat bintang, tetapi bintang itu tetap ada walaupun di siang hari. Itulah ibaratnya sebuah Wiyapi Wiyapaka ini yang kita ibaratkan seperti halnya bintang. Yang ketujuh, berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti
kebenaran seperti yang diajarkan dalam buku kita. Sesungguhnya ajaran kasih ini sama halnya dengan nomor satu, yaitu dengan menerapkan ajaran Tatwa Masih. Contoh cara mengembangkan kasih dalam ajaran kebenaran sesuai dengan Bhagavad Gita dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menerapkan konsep tatvamasi dan juga trikaya parisuddha. Dalam pandangan agama Hindu, melayani orang lain adalah sama nilainya dengan memuja Tuhan. Mengimplementasikan ajaran tatvamasi dalam kehidupan yang lebih luas dapat diwujudkan dengan memberikan bantuan-bantuan, baik yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kepedulian sosial dengan semboyan Gumawi Sukaningrat. Artinya, menciptakan suasana keharmonisan, kedamaian, dan kebahagiaan masyarakat. Contoh nyatanya, misalnya ada tetangga ataupun saudara kita yang kelaparan di mana membutuhkan bantuan kita baik itu berupa pangan ataupun hal lainnya. Terlebih lagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Dengan menerapkan ajaran kebenaran, kita bisa membantunya, baik itu dengan memberikan sedikit dana ataupun bisa berupa kebutuhan pangan yang dirasa bermanfaat dan dibutuhkan oleh orang tersebut. Dengan menolong sesama, kita telah mampu melaksanakan dan mengimplementasikan ajaran Bhagavad Gita serta menerapkan konsep dari Tatwa Masih tersebut, yang nantinya akan memberikan manfaat pula kepada diri kita sendiri seperti yang saya jelaskan pada nomor satu tadi. Saya tidak mengambil jawaban nomor 8 karena nomor 8 pertanyaannya sama dengan soal nomor 3. Selanjutnya nomor 9, jelaskan mengapa yoga asana penting untuk meditasi. Sebenarnya, dalam hubungan ini, relasi antara yang individual dan yang universal harus terbawa dalam pikir. Ada ikatan organik antara yang individual dengan lingkungannya, dan tujuan yoga adalah bangkit kepada kesadaran akan harmoni yang melekat ini. Hal ini akan dibawa pada tahap-tahap selanjutnya. Siapapun dan bagaimanapun yang individual, ia harus laras dengan yang universal. Yoga asana dilakukan secara perlahan-lahan disertai dengan relaksasi dan konsentrasi. Hal ini dilakukan agar sistem internal dan eksternal akan terpengaruh sehingga syaraf, kelenjar, otot-otot, dan organ-organ tubuh bagian dalam dapat berfungsi dengan baik dan sehat. Yoga asana Yoga asana sangat baik untuk melatih konsentrasi dan meditasi sehingga dapat menekankan kualitas hidup kita atau meningkatkan kualitas hidup kita. Yang tentunya secara jelas yoga asana ini berkaitan atau berhubungan dengan konsep meditasi. Yang ke-10, jelaskan cara-cara melakukan penyucian lahir dan batin orang suci. Jadi, sebelum menjadi orang suci, biasanya pemangku atau pinandita atau pendeta, ada 4 syarat yang mesti dimiliki. Yang pertama yaitu widya, adalah memiliki ilmu pengetahuan dan kerohanian, baik itu para widya maupun para widya. Yang kedua itu satya. Satya adalah memiliki sifat jujur dan memegang teguh kebenaran. Yang ketiga tapa. Tapa adalah mampu mengendalikan diri dari segala godaan nafsu. Sruta adalah mampu menerima getaran suci atau wahyu. Getaran suci atau wahyu. Selain hal tersebut tentunya ada syarat-syarat umum yang mana laki-laki yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidupnya atau sukla brahmacari. Yang kedua, wanita yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidupnya atau sukla brahmacari. Pasangan suami istri yang sah, usia minimal 40 tahun, paham bahasa Kawi, Sanskerta, Indonesia, menguasai secara mendalam isi dari kitab suci Weda, dan memiliki pengetahuan umum yang luas. Sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti yang luhur, tidak tersangkut pidana, mendapat persetujuan dari gurunya atau nabi, tidak terikat dengan pekerjaan di luar kegiatan agama. Baik, demikian presentasi saya yaitu mengenai pembahasan UTS semester 1 Agama Hindu. Semoga presentasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan selama penyampaian presentasi ini. Sebagai akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.